shadows, trust and progress we will show. Sadang Gemlek shining forever, building hope beneath the sun. Schools and health with both united. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Jatirogo beserta tim pengawas kecamatan, yang kami hormati tim dari AAC Universitas Airlangga Surabaya dan tim yang kami hormati Bu Kepala Desa beserta rekan perangkat, Bapak Kepala Desa Beder atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Sadang beserta tim, dan Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Beder, dan seluruh peserta undangan yang hadir pada siang hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat untuk menghadiri acara sosialisasi dan tek pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin amin. Selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Yang pertama dari sambutan dari Bapak Camat Jatirogo, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Desa Sadang, yang ketiga sambutan dari tim AAC dari UNER Surabaya. Selanjutnya penyampaian materi, berikutnya sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Menginjak acara pertama, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Camat Jatirogo. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Sadang beserta perangkat desa, yang terhormat tim dari Airlangga Assessment Center satu rombongan Sugeng Rawuh di Balai Desa Sadang, yang terhormat Bapak Ibu Ketua dan Panitia Pengisian Perangkat Desa Sadang dan Desa Bader, dan yang kami banggakan Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, calon perangkat desa di dua desa Sadang dan Bader. Sebelumnya mohon izin yang dari Bader angkat tangan. Lengkap, oke? 14. Sadang angkat tangan. Oke, terima kasih. Kelihatannya masih menyendiri, dalam arti antara Bader dan Sadang tempat duduknya kelihatannya masih mengelompok. Dan nanti karena ini satu rombongan nantinya di Airlangga Center. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat taufiknya, sehingga pada siang hari ini bisa hadir bertemu di pendopo Desa Sadang dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis ujian seleksi perangkat desa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu tersanjung pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW, yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak banyak kata yang kami sampaikan, mohon maaf nanti Bu Iki
dan dari AAC, mohon maaf saya tidak bisa menunggu karena sebentar lagi saya harus ke Tuban ini. Mohon maaf ya, nanti tidak bisa menunggu sampai selesai acaranya. Sekali lagi untuk mempersingkat, mempercepat, terima kasih kepada calon perangkat desa yang sudah ditetapkan berhak untuk mengikuti ujian ini. Nanti bisa mengikuti jalannya sosialisasi dan bintang. Sebelum acara ini perlu kami sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu dari pemerintah desa dan beberapa panitia ini sudah melakukan survei lokasi di Universitas Airlangga. Terima kasih dari Airlangga yang telah menerima kami beserta tim. Kemarin dijelaskan dengan detail, sehingga dari tim pengangkatan perangkat desa Badar dan Sadang ini ditindaklanjuti pada acara siang hari ini, yaitu sosialisasi dan proses perjanjian kerjasama ini sedang berlangsung. Harapan kami Bapak Ibu nanti di dalam melaksanakan ujian seleksi ini bisa berjalan dengan lancar, artinya nanti mulai persiapan sampai pelaksanaan sampai pelaporan, mudah-mudahan nanti semua saja bisa mengikuti jalannya rangkaian acara. Mungkin nanti juga disimulasikan atau mungkin nanti ada tutorial-tutorial yang akan disampaikan kepada calon peserta ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan sudah tidak ada keraguan atau tidak ada kesulitan, sehingga nanti disampaikan dikupas tuntas dari AAC Airlangga Surabaya. Ini harapan kami nanti tolong dari peserta ini bisa mengikuti dengan seksama, dan saya juga berharap nanti pelaksanaan bisa berjalan lancar. Terkait dengan pemberangkatan, silahkan nanti komunikasikan dengan panitia desa masing-masing. Kalaupun nanti ada suatu yang perlu mungkin dimintakan bantuan dari AAC, insya Allah siap. Apabila kemarin disampaikan kalau mungkin nanti perlu tempat menginap dan lain sebagainya, nanti siap membantu mencarikan tempat yang pertama dekat, yang kedua murah, kan gitu ya. Biar nanti dalam pelaksanaan tidak disibukkan dengan terlalu lelah sehingga di pelaksanaan mengantuk dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada pemerintah Desa Sadang yang telah berkenan untuk memberikan waktunya, tempatnya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya dari Bapak Camat Jatirogo. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Desa Sadang. Waktu kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat beserta tim dari kecamatan. Yang saya hormati tim dari UNER Surabaya. Yang saya hormati Ketua Panitia Desa Sadang beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Panitia Desa Badar juga beserta anggota, serta para peserta yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi untuk persiapan pemilihan perangkat desa Sadang dan Badar dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Tak lupa sholawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin.
para hadirin semua, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kemarin waktu sosialisasi juga sudah saya sampaikan bahwa jenengan semua ini diantara semuanya pasti ada nanti salah satu yang terpilih. Jadi mohon nanti kalau apa-apa bagaimana teknisnya yang belum paham tolong ditanyakan sampai paham. Mumpung ada tim dari UNER di sini agar di luar sana tidak terjadi grundel di hati kok begini-begini. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada siapa membawa siapa di sini, tidak ada. Semua akan berjalan transparan sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada keluarganya pamong atau keluarganya siapa, tidak ada. Berarti yang jadi itu murni, insya Allah tidak akan ada kecurangan dalam bentuk apapun. Karena pada waktu 2023 kita juga sudah bekerja sama dengan UNER waktu tes perangkat dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Oke, saya jamin, kita jamin bahwa tidak akan ada kecurangan dalam bentuk apapun. Oke, nanti tolong ditanyakan sejelas-jelasnya apa yang belum paham. Oke, mumpung ada timnya di sini. Cukup dari saya, selamat nanti berjuang, jangan lupa berdoa. Siapapun nanti yang jadi, saya harapkan untuk loyalitas terhadap desa. Oke, kemarin sudah saya jabarkan bagaimana loyalitas itu seperti apa, bahwa tugas perangkat itu adalah yang penting mendukung visi dan misi kepala desa, itu yang penting. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Desa Sadang. Selanjutnya sambutan dari tim Assessment Center UNER Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hormat, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya diparingi sehat sehingga kita berkumpul di ruang yang insya Allah akan memberikan kemantapan hati untuk nanti kita betul-betul bisa menjalankan tes ini dan yakin bahwa hasilnya nanti akan dilaksanakan secara objektif, transparan dan penuh dengan integritas. Yang saya hormati Pak Camat, kemudian Bu Kades dan para panitia serta para calon perangkat desa, ya. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada Kecamatan Jatirogo, kemudian kepada Desa Badan dan Desa Sadang yang alhamdulillah kali ini mempercayakan kembali kepada Erlangga Assessment Center Universitas Erlangga dalam pelaksanaan asesmen tes perangkat desanya. Insya Allah kita yakin karena kita sudah melaksanakan sekian banyak kecamatan, ya, yang sebelumnya yang semuanya berjalan dengan sangat-sangat transparan dan objektif. Tentu Kades, Pak Camat dan semuanya, ya, sehingga kami bisa memberikan jaminan gitu ya bahwa kemarin, hari ini dan insya Allah ke depan Universitas Erlangga Surabaya sebagai bagian dari universitas yang terbaik di wilayah Indonesia Timur, dan kami juga di level QS World Class University, UNER itu sudah di peringkat 287 dunia. Artinya sekali lagi panjenengan semuanya berada di instansi yang akan menjamin bahwa semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan penjaminan mutunya. Karena UNER itu sudah ISO-nya sudah ISO internasional. Dan kalau panjenengan tidak percaya kepada instansi yang sudah punya penjaminan mutu yang baik, maka bagaimana kami harus meyakinkan gitu ya. Istilahnya kan begitu. Jadi sekali lagi
keyakinan panjenengan itu akan membuat panjenengan melaksanakan atau mengerjakan tes itu dengan sungguh-sungguh, karena kita semuanya yakin, yang mengerjakan ini yakin kalau aku mengerjakan dengan sungguh-sungguh, aku memberikan yang terbaik, dan insya Allah qadarullahnya aku yang menjadi perangkat ngeten Ibu Kades, maka saya akan amanah dan memberikan yang terbaik kepada desa. Ya, insya Allah itu yang kami akan bantu dari Universitas Airlangga. Dan sekali lagi itu yang kami berikan kepada panjenengan semuanya. Jadi kalau ada isu apapun di masyarakat, kalau ada yang menjanjikan apapun di masyarakat, maka itu semuanya adalah hoax. Ya, kami di Universitas Airlangga insya Allah menjalankan ini semua dengan penuh integritas. Karena UNER juga menjadi bagian dari institusi yang patuh pada zona integritas. Insya Allah kami semuanya pasti tidak ingin mencederai atau memberikan atau apapun yang terkait dengan nama besar dan nama baik Universitas Airlangga. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Nanti Mas Lukman secara teknis akan memberikan simulasi kepada panjenengan semuanya, bagaimana panjenengan nanti disiapkan. Apalagi tadi saya dengar Pak Camat bahwa waduh ini betul-betul disiapkan agar ketika mengerjakan tes itu sudah fresh, ya, sehingga betul-betul bisa fokus ketika mengerjakan, sehingga yang terbaik insya Allah itu yang akan memperoleh skor yang terbaik. Ya, jadi nanti panjenengan semua setelah tes tulis keluar hasilnya teng-teng gitu ya. Jangan melihat bahwa 70 itu yang terbaik, 30 itu yang tidak baik, tidak, karena itu baru angka panjenengan masing-masing. Ya, nanti masih akan mengerjakan tes praktik. Setelah tes praktik kemudian muncul nilai masing-masing juga, teng-teng gitu ya. Kecil besarnya jangan putus asa atau jangan berbangga dulu. Kenapa? Karena itu baru skor individual. Baru nanti akan diurutkan, dirankingkan setelah skor tulis dan skor praktek itu selesai semua, dan kemudian diumumkan di hall bersama-sama. Baru disitulah kita tahu siapa yang tertinggi di antara kita. Selalu yakin yang tertinggi pasti persiapannya matang, memang belajarnya sungguh-sungguh, yang disiapkan betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Dan insya Allah qadarullahnya di sana, tidak tahu mungkin ridho orang tuanya besar, atau Ibu Kades ini, ya mungkin ridho istri atau suaminya besar begitu ya, atau ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan kita. Tapi yang harus kita yakini adalah rezeki Allah qadarullah. Sehingga kalau sudah terpilih yang terbaik, maka berikan yang terbaik. Karena banyak orang yang ingin menggantikan posisi panjenengan semuanya. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Monggo secara teknis Mas Lukman bisa memberikan arahan dan paparan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya Bu Kades, Pak Camat dan panitia secara serta untuk menjelaskan terkait teknis tes perangkat desa di Universitas Airlangga. Mungkin dari materinya dulu Mbak Ganes. Ya, buatan kelihatan peserta? Oke, kelihatan, baik. Jadi untuk materinya ini meskipun pergubnya baru di-update tahun 2023, namun untuk materi dan ujiannya itu masih sama, yaitu ada ujian tulis dan ujian praktek komputer. Di ujian tulis itu nanti akan ada 5 materi, mulai dari agama, pengetahuan pemerintahan desa, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, dan pengetahuan komputer. Nah, per materi ini ada soalnya itu 25 soal, sehingga totalnya nanti 125 soal, dan per materi waktunya adalah 30 menit, sehingga jumlahnya adalah 150 menit. Nah,
Bobot materi minimal setara sekolah SMA dan masing-masing butir soalnya memiliki nilai 0,7 sehingga nanti untuk totalnya itu adalah 87,5 yaitu diperoleh dari 0,7 dikali 125. Dan ujian praktek komputernya nanti ada 10 soal Bapak Ibu dengan waktunya 30 menit dan bobot materinya adalah bobot soalnya adalah 1,25 sehingga totalnya adalah 12,5 sehingga nanti nilai akhirnya ujian tulis ujian praktek komputer itu nanti adalah nilainya 100. Sampai sini cukup paham? Masih sama seperti yang kemarin. Hanya saja di pergub yang baru ini adalah diberi kebebasan boleh CAT ataupun paper base. Oke. Nah, sebagai tambahan nih Bapak Ibu, ketika nanti di hari H ada nilai yang tertingginya itu sama, misalnya ranking satunya itu ada 2 ataupun ada 3, maka sesuai dengan pergub yang ada di pasal 20, dalam hal terjadi 2 atau lebih nilai tertinggi yang sama, maka dilaksanakan ujian tambahan berupa praktek operasional komputer pada hari itu juga. Sehingga nanti ketika sudah pengumuman dan diketahui ada nilai yang draw, maka akan dilakukan ujian praktek komputer tambahan hanya khusus yang draw saja. Dan itu akan diujikan sampai menemukan peringkat yang tertinggi atau nilai tertinggi. Contoh di Bangilan itu sampai draw-nya 3 kali. Sehingga perlu dites juga sampai 3 kali sampai malam waktu itu. Nah, kurang lebih seperti itu ketika ada nilai yang draw. Nah, ini untuk alur masuknya itu juga sudah dibuatkan Bapak Ibu. Jadi nanti tesnya ada di kampus C, gedungnya gedung Nano atau gedung GKB. Nah, ini ketika diklik ini akan otomatis terhubung ke pintu barat kampus C. Nah, sebelah sini. Nah, ini tinggal lurus saja karena gedungnya ada di sebelah sini. Kalau nanti menggunakan bis, parkirnya ada di atas, di daerah sini. Ini parkir motor, ini ada kantin, dan ini ada parkir mobil. Cukup strategis dan tidak membingungkan. Perlu diingat ketika nanti sampai, itu sudah ada petugas kami yang menunggu di daerah sekitar sini dan akan mengarahkan Bapak Ibu. Mungkin tugasnya para peserta adalah ketika datang, jangan langsung jalan-jalan, kita tetap kumpul jadi satu, ikut arahan dari panitia desa. Nanti akan kita arahkan masuk ke lokasi tesnya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak melarang keluarga yang ikut karena di UNER ini merupakan area publik itu. Siapapun boleh masuk. Yang kita larang adalah keluarga dilarang masuk ke dalam gedungnya. Jadi yang boleh masuk ke dalam gedungnya itu adalah yang membawa ID card saja. Sehingga waktu hari H Bapak Ibu wajib membawa ID card, begitu juga panitia itu wajib membawa ID card, sehingga nanti kita bisa jaga kondusivitas area pelaksanaan tesnya gitu ya. Nah, sebagai catatan lagi, wajib membawa STNK nih, baik motor maupun mobil itu wajib membawa STNK. Untuk motor tidak ada biaya parkirnya, dan untuk mobil ada biaya parkirnya 5.000. Dan yang perlu dicatat selama di UNER nanti dilarang merokok, baik peserta, panitia maupun keluarga itu ada larangan dilarang merokok. Nanti kalau ketahuan merokok, nanti akan ada dendanya 250.000 per batang. Kecuali Bapak Ibu sudah menyiapkan uangnya, itu baru boleh merokok. Nah, tapi kalau misal panitia gitu kan lama nunggunya. Kalau mau merokok bagaimana? Boleh di daerah sini, di jalan rayanya, asalkan keluar dari kampus. Cukup jelas nih, saya lanjut. Nah, ini ada dana ruangnya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika datang akan kita arahkan di ruang ini, Chandra di muka. Nah, ini kapasitasnya sekitar 400 orang. Nah, nanti datang sekitar jam 7 gitu ya. Masuk ke sini, absen, istirahat terlebih dahulu karena habis perjalanan panjang gitu. Misalnya nanti ada mau sarapan atau boleh. Kegiatannya nanti akan kita mulai pukul 8.00. Itu merupakan start verifikasi, masuk ke Labcom dan selanjutnya gitu. Nah, untuk Labcomnya ada di lantai 8, jadi tinggal turun 1 lantai saja, sehingga memudahkan untuk mobilitas peserta dan panitia. Nah, ini di 1 Labcom, ini kapasitasnya ada 60
60 komputer, sehingga nanti mungkin 2 desa ini jadi satu ruangan saja. Seperti itu. Nah, ini sama semua ya, komputernya sama, keyboardnya sama, wifi-nya sama, ini sama semuanya. Jadi tidak ada nanti peserta yang dapat komputer jelek, tidak ada. Jadi semuanya sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambaran kantinnya. Kalau misalnya nanti keluarga yang mau di kantin, atau mau ke pasirnya juga bisa, atau ke danaunya juga bisa, karena cukup lama nanti. Oke, kita lihat video dulu nih, biar tahu sekilas terkait bagaimana laksananya, gambaran pelaksanaan di sana. Silakan diklip boleh. Nah, ini gedungnya ya, gedungnya ini auditoriumnya. Ketika datang nanti akan langsung diarahkan oleh petugas kami, termasuk lift mana yang digunakan akan diatur oleh petugas kami, karena gedungnya pada dasarnya adalah gedung bersama. Jadi nanti mungkin ada juga mahasiswa yang aktivitas belajar mengajar di sana. Oke, lanjut. Nah, ketika datang harus terlebih dahulu sarapan. Nanti jam 8 mungkin baru akan kita mulai, atau kalau sudah siap gitu nih. Lanjut. Kita buka kalau sudah siap, sambutan dari Pak Camat, doa bersama, dan dilakukan verifikasi. Nah, ini kita verifikasi satu persatu. Untuk dicatat lagi Bapak Ibu, di sana wajib membawa ID card dan KTP. Saya ulangi, yang wajib dibawa adalah ID card dan KTP. Kenapa wajib membawa KTP? Akan kita cek satu persatu nanti data dirinya. Jadi nanti KTP, ID card akan kita cocokkan sudah sama atau belum. Lalu juga kita lihat wajahnya, apakah orangnya benar itu atau tidak. Takutnya nanti ada joki gitu kalau nggak kita cek satu persatu. Nah, ketika sudah lolos akan kita berikan kertas username. Seperti kayak CPNS itu kan diberikan username ya ketika datang waktu hari H. Dan pensil juga akan kita pinjami. Jadi tidak perlu bawa pensil. Jadi nggak perlu ke Mbak Dukun buat bawa pensilnya, nggak perlu, karena pensilnya dari kami. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah ini turun satu lantai kan, akan dicek menggunakan metal detector. Jadi yang sifatnya HP, headset, maka nanti terdeteksi oleh kami. Dan ketika terdeteksi nanti akan disuruh masukkan tas. Tasnya nanti ditaruh di. Nah, ketika ini sudah lolos, nanti di dalam juga akan kita raba satu persatu, kita geledah lagi. Nah, karena sifatnya yang keramaian itu kan nggak kelihatan ya, akan kita cek satu persatu sehingga masuk ke ruangan benar-benar steril, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sudah, nanti akan ada uji coba Bapak Ibu di ruangan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita kan nanti akan ada simulasi juga yang maju mungkin perwakilan satu orang satu desa, yang lainnya bisa lihat di layar monitor. Tapi nanti pada dasarnya waktu di hari H semuanya akan uji coba di komputer masing-masing. Karena tadi kan tesnya ada 2, artinya uji cobanya juga akan ada 2 kali, baik di tes tulis maupun tes praktek komputer. Dan perlu diingat bahwa tesnya ini tidak akan kita mulai sebelum semuanya paham. Misalnya ada satu orang saja yang belum paham cara pengerjaannya, kita dampingi dulu sampai paham, baru akan kita mulai. Kurang lebih seperti itu Bapak. Nah, perlu diingat juga di ruangan lab komputer itu ada CCTV-nya yang akan terus merekam gerak-geriknya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti mengerjakan, fokus mengerjakan saja, tidak usah toleh kanan, toleh kiri. Meskipun nanti sudah selesai gitu kan, sudah selesai tapi waktunya masih banyak. Nah, itu lebih baik tidur saja, buat istirahat tidak apa-apa. Karena nanti kan masih ada tes praktek komputer. Daripada nanti toleh kanan, toleh kiri, nanti kerekam di CCTV akan jadi catatan tertentu gitu. Oke, nah nanti ini akan kita tayangkan di lantai 9 tadi, sehingga panitia, kecamatan, polisi, TNI, dan lainnya itu bisa memantau jalannya tes yang ada di ruangan. Kurang lebih seperti itu. Ini ketika nanti sudah selesai, nanti kan nilainya langsung muncul ya. Jadi ketika tes tulis itu nilainya langsung muncul, tes praktek komputer juga nilainya langsung muncul. Nah, ketika nilainya langsung muncul itu nanti akan ada pengawas dari kami yang keliling satu persatu untuk menyerahkan
daftar nama itu Bapak Ibu harus menuliskan nilainya. Jadi nilainya harus ditulis sendiri-sendiri dan akan ditandatangani oleh peserta. Tujuannya apa? Untuk jaga-jaga. Takutnya nanti akan ada istilahnya pemikiran bahwa nilainya ini bisa diganti nih. Tapi kalau sudah ditulis kan disaksikan oleh pengawas, tidak bisa kan? Meskipun pada kenyataannya memang nilainya tidak bisa diganti. Lalu yang kedua, jaga-jaga takutnya ada perusuh. Nilainya 60, ketika puan ngaku-ngaku 80. Nanti kan juga jadi ramai seperti itu. Oleh karena itu kita jaga-jaga, ada pengawas nanti yang berkeliling ke masing-masing meja untuk menyerahkan daftar nama, lalu memastikan bahwa nilainya sesuai dengan yang ada di layar komputer masing-masing. Nah, ketika sudah kita arahkan lagi ke lantai 9 untuk isoma sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan nanti kita akan lakukan pengumuman di sini juga. Boleh di next? Oke. Nah, pengumumannya seperti ini. Jadi yang kita umumkan ini Bapak Ibu, ini bukan kita ketik satu-satu nih, tapi kita screenshot dari sistemnya. Sehingga tidak ada nanti typo atau salah ketik itu tidak ada. Jadi karena ini dari sistem sesuai dengan arahan dari dinas Pak Suhud, sehingga nanti tidak ada perubahan nilai itu tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, tanda tangan administrasi dan foto bersama kurang lebih. Oke, sebelum kita lanjut ke simulasi, apakah ada yang ditanyakan atau mau langsung lanjut dulu? Oh, tanya, boleh? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait dengan praktek komputer. Itu kan nanti yang di tes ada materi tentang Microsoft Office, terutama di Excel seperti itu. Apakah nanti di prakteknya itu masih menggunakan Excel atau menggunakan spreadsheet? Karena nanti untuk interface-nya akan berbeda. Ini sudah masuk ke teknis ya? Ya. Atau kita praktek dulu aja, simulasi dulu. Kalau pertanyaannya yang masih sekitar yang saya jelaskan ini monggo, tapi kalau sudah masuk ke pelaksanaan lebih baik kita praktekkan dulu biar nanti tahu. Itu gitu. Boleh? Ada yang lagi atau langsung lanjut? Kalau untuk terkait akunnya gimana Pak? Akunnya? Ya. Gimana itu? Maksudnya bisa dijelaskan akun login. Oke, nanti akunnya itu tadi Bapak. Ketika sudah selesai kita verifikasi, itu kan dapat kertas username dan password. Itu masing-masing peserta beda. Nanti sudah ada namanya dan ada username dan passwordnya sendiri-sendiri. Jadi nanti Bapak punya akun sendiri, Bapaknya sendiri seperti itu. Sehingga nanti itu namanya Bapak sendiri di akunnya. Kalau desa itu sudah menyerahkan data peserta ke kami. Nah, itu sudah kami buatkan akunnya dan akan kita bagikan waktu hari ini. Boleh kita lanjut mungkin perwakilan 2 orang dari desa dan 1. Boleh masing-masing. Masih saja. Desa Badan 1 orang, mungkin cowok perwakilan. Boleh perhatikan 1 orang pun dong. Monggo Desa Badan. Bapak Ibu mohon izin saya ambil tadi. Oke, ya, jadi nanti kita simulasikan dimulai dari di lantai 9 di auditorium Utara. Jadi nanti ketika setelah selesai verifikasi, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor yang berisi username dan password. Nomor ini juga mau digunakan untuk coret-coret selama ujian. Nah, nanti setelah mendapatkan kertas tersebut, Bapak Ibu akan diminta atau diarahkan juga oleh panitia kami untuk turun 1 lantai ke lantai 8. Nah, di lantai 8 ini adalah tempat labcomnya. Nanti sebelum masuk ke ruang labcom, baik perempuan dan laki-laki, nanti akan diperiksa oleh sesama perempuan juga, yang laki-laki diperiksa oleh laki-laki, perempuan juga diperiksa oleh perempuan. Jadi nanti mungkin masnya agak maju ke depan, dilentangkan tangannya. Nah, jadi nanti metal detektor ini akan, nah, yang bersifat metal itu akan dideteksi oleh metal detektor. Kemudian setelah diperiksa oleh metal detektor, Bapak Ibu juga akan digeledah secara
manual. Jadi nanti untuk kakak-kakak, ibu-ibu, saya sarankan ketika hari H perhiasan tidak perlu dibawa, dilepas, disimpan saja di rumah. Atau kalau memang mau dibawa, disimpan di dalam tas saja. Tapi lebih baiknya dan lebih aman tinggal di rumah saja. Kemudian untuk jam tangan juga tidak perlu dipakai. Kacamata juga akan kami periksa sebelum masuk ruangan, karena kacamata sekarang kan yang kacamata menembus pandang kemana-mana. Nah, jadi kacamatanya nanti tetap diperiksa. Jadi kalau untuk jam tangan itu tidak perlu. Atau kopiah dan sebagainya dan aksesoris lainnya yang tidak akan mempengaruhi dilepas. Semuanya aksesoris dilepas. Jadi yang perlu dibawa hanyalah ID card dan juga KTP. Jadi seperti itu. Kalau sabuk nggak apa-apa, nanti kan kalau laki-laki kan kelihatan ya dari luar celananya. Jadi nanti kan digeledah pakai tangan itu kan kalau misalkan sabuk nyaman ya Pak. Kami periksa yang kami bisa saja, selebihnya kami serahkan pada Allah. Jadi nanti nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan diarahkan ke lantai 8, kemudian mohon diikuti arahan dari pengawas kami. Biasanya pengawas kami akan meminta untuk mengisi terlebih dahulu komputer yang paling terdepan. Nah, biasanya ada juga yang tanya, Mbak, laptopnya itu menghadap ke arah mana? Ke arah depan. Entah itu utara, selatan, timur, barat. Pokoknya laptopnya menghadapnya ke depan. Ya, ingatan ya. Nanti kursinya juga mohon untuk mengikuti arahan pengawas kami, diisi dulu dari depan, baru yang ke belakangnya diisi. Jadi seperti itu. Nah, ketika sudah, monggo Mas Mbak langsung aja. Lantai 8 ya, kita simulasikan lantai 8. Jadi halaman berikut ini adalah halaman tes kami. Kami menggunakan aplikasi yang dinamakan Self Exam Browser atau biasa disingkat SEB, lebih dikenal dengan SEB. Nah, untuk simulasi hari ini yang ditampilkan Bapak Ibu di depan ini adalah cloningnya atau tiruannya yang kami tampilkan dalam Google Chrome. Jadi khusus yang ada ditampilkan di sini itu pakai Google Chrome, tapi kalau yang disimulasikan oleh Bapak Ibu di depan itu sudah menggunakan SEB, karena SEB tidak bisa disambungkan baik itu ke display wireless ataupun melalui LCD dan proyektor. Jadi khusus yang di sini kita menggunakan Google Chrome. Nah, nanti Bapak Ibu setelah memasukkan username dan password, silakan klik login. Ketika sudah login, nah karena hari ini kita simulasi jadi namanya Hari Tuban. Tapi kalau misalkan nanti hari H, kalau misalkan mungkin ada yang namanya Novia, jadi nanti di sini namanya juga Hari Novia. Jadi dipastikan lagi setelah Bapak Ibu login, apakah namanya sudah sesuai dengan masing-masing nama Bapak Ibu. Nah, ketika sudah bisa berhasil login, masuk ke halaman tes kami, silakan diklik pada judul perangkat desa. Nanti pada hari H namanya asesmen perangkat desa. Nah, nanti akan muncul beranda yang berisikan tata tertib, dan kemudian yang pertama harus dilakukan adalah mengisi surat pernyataan. Jadi nanti ketika hari H, Bapak Ibu akan melalui 5 tahapan. Yang 1, mengisi surat pernyataan. 2, uji coba tes tulis. 3, tes tulis yang sesungguhnya. 4, uji coba praktek komputer. Dan yang kelima dan terakhir adalah praktek komputer yang sesungguhnya. Yang pertama adalah mengisi surat pernyataan. Tadi kan sudah diingatkan untuk membawa KTP. Nah, KTP-nya itu berfungsi untuk mengisi Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu mengisi identitas diri. Oh ya, fungsi dari surat pernyataan adalah yang pertama, Bapak Ibu menyatakan dan menyetujui bahwa Bapak Ibu mempercayakan tes ini kepada
tim panitia desa dan juga lembaga asesmen center. Dan yang kedua adalah tidak akan melakukan gugatan atau sanggahan dalam bentuk apapun ketika masa sanggah sudah selesai. Masa sanggah adalah 15 menit setelah pengumuman diumumkan. Jadi kita nanti pengumuman nilai, kemudian diputuskan inilah peringkat 1, kemudian Bapak Ibu ada yang tidak terima, oh saya tidak terima, saya melakukan gugatan, itu monggo. Kami berikan waktu 15 menit, tapi ketika 15 menit sudah selesai, Bapak Ibu tidak lagi memiliki hak untuk melakukan gugatan atau sanggahan dalam bentuk apapun. Jadi nanti fungsinya di surat pernyataan ini adalah Bapak Ibu menyetujui beberapa poin yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Ketika sudah selesai, silakan diklik selesaikan, kemudian lanjutkan, nanti akan kembali ke halaman tes. Nah, yang pertama adalah melakukan uji coba tes tulis. Jadi sebelum masuk ke soal, itu Bapak Ibu akan diminta untuk input password atau kata sandi. Nah, kata sandi nanti akan disebutkan bersamaan dengan yang lainnya. Jadi nanti bareng-bareng, semua mengerjakannya bersama-sama, disebutkan langsung oleh pengawas kami yang ada di depan. Ketika hari H, nanti dari pengawas kami mungkin ada 4 atau 5 yang dari Erlangga Assessment Center dan juga 1 pengawas dari perwakilan desa. Nah, ketika sudah disebutkan oleh pengawas kami passwordnya berapa, itu Bapak Ibu silakan diinput. Hari ini 5566 yang di depan sudah masuk ke uji coba. Oke. Ketika sudah diinput password, ini adalah tampilan ujian. Disclaimer Bapak Ibu, mohon info yang ada di sini itu bukan soal tes lisan, ini hanyalah soal random yang kami cari di internet untuk kita simulasikan hari ini. Jadi ini bukan soal tes lisan. Contohnya aja seperti ini tampilannya. Nah, di sebelah kiri adalah soal, di sebelah kanan adalah navigasi nomor. Jadi nanti seperti yang sebelumnya dijelaskan Mas Lukman, kan ada 5 materi sesuai peraturan Bupati, ada agama, ada bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu nanti di sini akan tertera panel-panelnya. Jadi agama 1 sampai 25, bahasa Indonesia 1 sampai 25 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu tidak harus atau tidak wajib mengerjakan secara urut. Kalau misalkan saya lebih menguasai agama, monggo silakan dikerjakan agama dulu. Oh, saya lebih menguasai pemerintahan desa, monggo dikerjakan dulu soal pemerintahan desa. Jadi tidak ada ketentuannya harus mengerjakan urut. Begitupun dengan nomor soal. Kalau mau berpindah dari soal satu ke lainnya itu bisa diklik pada nomornya. Jadi bisa loncat-loncat, mengerjakannya bisa loncat-loncat. Kalau mau ke nomor 20, diklik nomor 20, mau ke nomor 10, diklik 10 dan seterusnya. Jadi tidak ada urutan mau mengerjakan materi yang mana terlebih dahulu dan tidak ada kewajiban mengerjakan dari nomor 1. Nah, kalau misalkan sudah dijawab, nomornya akan berubah menjadi warna abu-abu. Jadi nomor yang masih putih ini adalah soal-soal yang belum diisi jawaban. Kalau sudah ada jawabannya, nomor soalnya berwarna abu-abu. Jadi nanti sebelum klik selesaikan kuis atau kirim jawaban, diperiksa kembali apakah ada nomor yang masih berwarna putih. Jadi nanti seperti ini. Kemudian di sebelah kiri itu ada fitur yang dinamakan tandai soal. Tandai soal itu kalau mungkin dalam bahasa Jawa istilahnya miteni ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi miteni kalau misalkan soalnya iki uangnya atau misalkan saya masih ragu nih sama jawaban saya, boleh diklik tandai soal, nanti munculnya adalah di nomornya akan ada tanda kecil merah. Kalau misalkan ditanya, Mbak aku tadi lupa, belum tak hapus tandanya, tapi udah tak kirim selesai, tidak masalah. Jadi ada atau tidaknya tanda ini itu tidak akan mempengaruhi penilaian. Kalau jawabannya salah, tetap salah, jawabannya benar, tetap benar. Jadi fitur tandai soal ini hanya membantu Bapak Ibu apabila ingin menandai soal kalau misalkan ada jawabannya ragu, soalnya sulit atau mau diperiksa kembali. Jadi seperti itu. Kemudian di sebelah kanan atas soal itu ada countdown timer berjalan mundur. Jadi nanti tetap diperhatikan waktunya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu kelewat klik selesai tapi waktunya sudah habis, jawabannya otomatis terkirim. Tapi saya sarankan sebelum waktunya habis diklik selesai dulu.
Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti tiba-tiba waktunya habis, belum klik selesai, tidak perlu khawatir karena jawaban yang sudah diisi akan otomatis terkirim. Mungkin sekarang kita simulasikan kalau error ya Mas ya. Kalau misalkan tiba-tiba komputerku mati gimana Mbak? Tidak perlu khawatir. Yang pertama, waktunya akan terhenti ketika terjadi error. Yang kedua, jawabannya tetap tersimpan oleh sistem. Kalau misalkan komputernya atau ada kendala listrik, jaringan dan sebagainya, Bapak Ibu tinggal ganti ke komputer lain, kemudian login ulang. Ketika sudah login ulang, Bapak Ibu akan bisa melanjutkan pekerjaan yang terakhir ditinggal. Dengan sisa waktu yang masih sama seperti sebelumnya, dan jawaban yang sebelumnya diisi akan tetap tersimpan. Nah, kalau misalkan mau mengganti jawaban, itu bisa diubah berapa kali pun selama Bapak Ibu belum klik selesai. Kalau misalkan nih, awalnya jawabannya B, saya mau pindah ke C, silahkan diklik C. Kemudian diklik halaman selanjutnya. Nah, kalau misalkan dicek lagi kembali tadi, nah sudah berubah C. Jadi kalau mau misalkan mau memindah jawaban, tinggal dipindah aja di sini. Jadi bisa diubah berapa kali pun selama Bapak Ibu belum mengirimkan atau menyelesaikan kuisnya. Jadi tetap bisa diubah berkali-kali. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin kita coba selesai. Nah, ketika sudah diselesaikan kuis, akan muncul halaman untuk review kembali atau mengulas kembali soal-soal dan juga jawabannya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan reminder. Kalau misalkan ada soal yang belum ada jawabannya, biasanya di sini akan muncul, akan diingatkan kembali. Ada soal yang belum dijawab berapa gitu. Contohnya mungkin ya, misalkan ada satu soal yang belum dijawab, nah di sini akan ada reminder lagi soal tanpa jawaban ada satu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek kembali apakah tadi ada yang terlewat. Kalau misalkan sudah yakin, sudah mantap, sudah mau menyelesaikan, boleh diklik kirim semua dan selesai. Nah, tampilannya adalah seperti ini, nilainya langsung muncul. Kebetulan ini contohnya nilainya 55. Ketika sudah muncul nilai seperti ini, pengawas kami akan keliling satu-satu menghampiri Bapak Ibu untuk meminta Bapak Ibu menuliskan nilainya yang muncul di sini. Jadi nanti akan 2 kali cross check, baik dari sistem dan juga ada bukti bahwa Bapak Ibu menuliskan sendiri nilainya di halaman nilai. Jadi nanti ketika sudah selesai, waktunya juga terrecord di sini, berapa durasi Bapak Ibu mengerjakan, kemudian dimulai pada pukul berapa, diselesaikan pada jam berapa, itu di sini ada rekodnya semuanya. Nah, nanti nilai-nilai yang akan ditulis di halaman nilai untuk tes tulis. Setelah tes tulis selesai, nanti akan ada jeda 5-10 menit untuk Bapak Ibu dipersilahkan ke toilet. Kemudian kita akan melanjutkan ke praktek komputer. Oke, sama seperti sebelumnya, nanti sebelum masuk ke soal, itu Bapak Ibu akan diminta untuk input password 7799. Kemudian ketika mulai mengerjakan, nah perbedaannya yang pertama adalah kalau tes tulis soalnya adalah pilihan ganda, kalau praktek komputer soalnya isai. Bapak Ibu mengisi sendiri jawabannya. Nah, di sini akan ada 2 jenis soal. Yang pertama numerik. Kalau misalkan di sini ada kode numerik, jawabannya berupa nomor atau angka. Tapi kalau misalkan di sini kodenya teks, berarti jawabannya berupa teks atau huruf. Nah, contoh soalnya, tuliskan salah satu siswa yang nilai rata-ratanya lebih tinggi dari 3. Dari mana bisa menjawab? Dari file Excel yang akan diberikan di dalam SEB. Jadi nanti di dalam SEB kami akan juga ada sinkronisasi. Di dalam SEB-nya itu juga terhubung dengan spreadsheet. Spreadsheet ini fungsinya adalah data yang perlu diolah oleh Bapak Ibu. Kebetulan hari ini simulasi nggak, jadi angkanya simple. Mungkin nanti ketika hari H, siapa tahu angkanya susah. Jadi nanti kalau misalkan mau latihan, monggo silakan berlatih dan mencari tahu tentang seluk-beluk spreadsheet. Jadi aplikasi SEB kami terhubung dengan spreadsheet. Nah,
monggo di sini nanti diolah. Kalau misalkan ditanya apakah file spreadsheet-nya dinilai, tidak. File spreadsheet itu tidak akan masuk penilaian. Yang masuk penilaian adalah jawaban Bapak Ibu pada soal tadi. Ya, jadi terserah, ini spreadsheet-nya nanti mau dihitung, mau diapakan, mau dihapus dan sebagainya, itu monggo. Nah, banyak terjadi itu kesalahan peserta adalah spreadsheet ini kan online ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada action, ada aksi itu, terus diklik refresh, itu akan auto save. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak sengaja menghapus, biasanya kemudian peserta gopo, aduh aku mencet opo iki mau kan gitu kan. Itu biasanya ada yang langsung klik refresh. Ketika refresh, data auto tersimpan. Kalau misalkan di undo sudah hilang. Oke, jadi kalau misalkan spreadsheet itu auto save. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan aksi kemudian di refresh, itu akan auto tersimpan. Jadi kalau misalkan tadi nggak sengaja kehapus, bisa tinggal diklik undo. Nah, ini saya lebih menjelaskan lebih ke materi ya hari ini, tapi nanti mungkin bisa juga dipelajari lain-lainnya, fitur-fitur yang ada di spreadsheet dan sebagainya. Nah, kalau misalkan terhapus, kemudian peserta klik refresh dan akhirnya auto tersimpan, itu adalah kesalahan pribadi dari peserta dan itu berada di luar tanggung jawab kami. Karena ketika praktek komputer ini ada di kewenangan Bapak Ibu, sudah dalam kendali Bapak Ibu. Jadi praktek komputer ini tidak hanya menguji keahlian atau kapasitas Bapak Ibu dalam mengoperasikan komputer, tapi juga kecermatan, ketelitian, kehati-hatian selama mengerjakan praktek komputer. Nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti bisa menjawab di sebelah sini. Nah, jawaban Bapak Ibu di sinilah yang akan dinilai dalam praktek komputer. Jadi tadi di file spreadsheet-nya itu tidak akan dinilai, yang dinilai hanya jawaban yang Bapak Ibu masukkan di sebelah sini. Soalnya ada 10, waktunya 30 menit. Jadi 30 menit ini sudah termasuk waktu untuk Bapak Ibu mengolah data di spreadsheet-nya. Kalau misalkan sudah selesai, yang di depan sudah sampai mana? Masih mengerjakan data. Oke, monggo. Bapak Ibu yang di sini mungkin ada yang mau ditanyakan tadi dari pengerjaan praktek komputernya? Belum ada, kita coba lanjutkan. Kalau misalkan sudah selesai, sama seperti tes tulis sebelumnya, akan ada reminder apabila ada soal yang belum dijawab. Ketika sudah yakin, mantap, mau dikirim, benar-benar sudah selesai, bisa diklik, kirim semua, dan selesai. Sama seperti sebelumnya, nanti akan muncul nilainya di sini, durasi, record, pengerjaan, dan sebagainya. Nah, ini adalah nilai yang nantinya akan kembali Bapak Ibu tuliskan di lembar penilaian. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk menulis nilai 2 kali karena nilainya muncul 2 kali. Yang pertama muncul ketika setelah tes tulis, yang kedua nilainya muncul setelah praktek komputer. Nah, nanti nilai akhirnya itu ada di beranda. Nah, di beranda tadi di bagian nilai di sini sudah disediakan atau sudah dikalkulasikan antara tes tulis dan juga praktek komputer. Totalnya berapa nilai akhir? Inilah yang akan digunakan untuk melakukan ranking, akan digunakan untuk mencari peringkat 1. Nah, nanti mencari peringkat 1-nya bareng-bareng. Jadi nanti semua nilai Bapak Ibu akan ditampilkan bersama. Kemudian dicari siapa yang mendapatkan peringkat 1. Jadi sampai sini sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau mau dikerjakan tidak apa-apa. Nih, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ketika hari H juga akan melakukan uji coba seperti Bapak Ibu yang ada di depan. Jadi nanti semuanya kebagian giliran waktu sebelum memulai tes. Oh, nih, kalau misalkan ada yang tanya, kan tadi pakai Google Form bisa pindah-pindah ya Mbak. Nah, kalau misalkan di SMP gimana? Nah, ini adalah
tampilan ketika ada di SEB. Ini kita menggunakan video manual karena SEB tidak bisa di record. Nanti di sini kan ini sudah SEB, dan nanti di bagian showing install kemudian nanti input username. Jadi silakan diinputkan sesuai dengan yang nanti diberikan di dalam kertasnya. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan muncul. Kalau misalkan mau dibesarkan, bisa dibesarkan. Kalau mau diminimize juga bisa. Nah, untuk berpindah di dalam SEB, untuk berpindah dari spreadsheet-nya menuju ke soal itu ada di pojok sebelah kiri. Jadi nanti akan muncul dua menu bar. Jadi ada soal dan juga ada spreadsheet-nya. Jadi Bapak Ibu tidak akan keluar dari aplikasi SEB, jadi tetap akan di dalam aplikasi SEB. Jadi nanti berpindah-pindahnya dari spreadsheet ke soal itu lebih mudah ketika di SEB. Jadi seperti itu. Nanti bisa berpindah-pindah dari pojok kiri bawah. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pengawas kami ketika hari H. Di sini, apakah ada yang bertanya? Oke, monggo. Tadi yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, yang tadi di awal kan sempat disinggung nih masalah nanti sudah diberikan pensil. Oh ya, juga pensil. Terus setelahnya tadi dijelaskan bahwa pengerjaannya di komputer. Fungsi pensilnya apa? Jadi nanti pensil diberikan ketika pertama kali sebelum ujian. Nah, ketika tes tulis itu Bapak Ibu bisa melakukan coretan. Kami tidak tahu di dalam soal tes tulis itu seperti apa bentuk soalnya. Jadi kami menyediakan bantuan apabila butuh coret-coret ketika tes tulis. Tapi ketika praktek komputer, pensil akan ditarik oleh pengawas. Jadi hanya akan tersisa lembar password, karena itu juga ada username-nya yang akan Bapak Ibu gunakan untuk masuk ke data Excel-nya tadi. Jadi pensilnya akan ditarik ketika praktek komputer. Karena kadang ada yang ini ya, pengalaman kemarin itu ada yang takutnya ada yang hitung-hitung manual atau sebagainya. Jadi nanti benar-benar diuji keterampilannya ketika praktek komputer, maka dari itu pensilnya akan kami tarik ketika praktek komputer. Cuma kalau tes tulis kami tidak tahu bentuk soalnya seperti apa, jadi kami hanya menyediakan saja berkali-kali Bapak Ibu untuk coret-coret ketika tes tulis. Berarti bukan untuk pengerjaan ya? Bukan untuk pengerjaan. Mungkin untuk pengerjaan di tes tulisnya. Siapa tahu ada. Untuk menjawab soal kan tetap pakai CAT ya? Betul, untuk menjawab soalnya tetap pakai CAT. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum. Lagi. Silakan, masih di sini. Terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya Kak. Untuk soal yang diujikan besok itu kan dari Erlangga, sedangkan pada periode yang lalu di Tuban itu kan juga sudah melaksanakan ujian yang dilaksanakan di sana. Apakah format dari soalnya sama apa tidak? Apakah berubah untuk pertanyaannya tidak sama dengan yang diujikan kemarin gitu? Kan bisa saja dari teman-teman kita tanya untuk soal yang keluar kemarin itu apa? Padahal kan di formatnya untuk acuannya kan ada 5 itu kan. Kita kan bisa tanya sama teman-teman itu. Apakah dari Erlangga itu punya bank data soalnya itu lebih dari 1000 agar kita itu juga bisa lebih berpikir terkait tentang materi yang diujikan itu. Itu saja dari saya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Bapak Ibu, di Erlangga Assessment Center ini sesuai arahan dari pimpinan kami, soal itu yang tertentukan antar formasi pasti berbeda. Dan itu soal hanya kami gunakan 1 kali untuk 1 kecamatan. Jadi soalnya ketika sudah digunakan oleh 1 kecamatan dengan berbagai formasi itu tidak akan digunakan lagi baik di tes perangkat terdekat maupun di masa depan.
Jadi soal di Adang Assessment Center itu sebagai anak pimpinan kami hanya sekali pakai. Jadi kalau misalkan sudah dikerjakan, tidak akan ditemui oleh peserta lain di tes manapun setelah itu. Jadi monggo belajar lebih giat. Mungkin saya tambahkan juga nih. Jadi nanti untuk soalnya ini nanti di sistemnya akan diacak juga Bapak Ibu. Jadi bisa saja nanti soal nomor 1 di saya, tapi munculnya di Mbak Danis itu nomor 10. Dan bisa jadi jawaban nomor 1 saya A, tapi jawabannya juga diajak di Mbak Danis, jawabannya adalah C, mungkin seperti itu. Jadi nanti ketika hari H sudah tidak perlu toleh kanan kiri. Jadi nanti malah kehabisan waktu kalau misal mencontek. Saya kan juga ada CCTV-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari mana dulu? Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Silakan. Dari panitia kalau mau bertanya juga boleh. Pak Habib. Atau cukup serapun paham semuanya? Oke, paham? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dan, oh ada satu lagi. Next. Terima kasih. Saya dari panitia sebenarnya ingin bertanya dan nanti mungkin mewakili teman-teman dari peserta. Jadi ya meskipun Profesor Lulu tadi menjamin tentang integritas, sebenarnya isu-isu itu kan membuat peserta itu mungkin galau, makanya kemudian kita memilih salah satunya owner itu, panitia kan menganggap yang mungkin masih bisa kami percaya. Untuk itu mungkin perlu dijelaskan juga terkait misalnya tempat duduk. Tempat duduk itu kan hubungannya dengan ID card dan nomor peserta. Itu harus betul-betul mungkin dijelaskan nanti bagaimana. Terus kemudian tentang acak soal tadi. Acak soal itu soal sama acaknya nomor atau soal dengan grade yang sama tetapi diterapkan untuk masing-masing peserta. Artinya dari misalnya 100 soal itu bisa jadi acaknya kan bahwa soal nomor peserta 1 dengan 2 mungkin berbeda tetapi dalam kategori yang sama, misalnya begitu, atau hanya sekedar nomor 1 diacak di peserta lain nomor 10 atau dan sebagainya. Itu dijelaskan juga, termasuk mungkin nanti kemungkinan intinya kan sebetulnya kegalauan teman-teman itu kalau saya lihat kan sebenarnya kemungkinan ada kecurangan itu kegalauan. Misalnya isu-isu tentang remote access dan sebagainya itu kan menjadi kegalauan juga. Nah itu nanti dipastikan dan dijelaskan kira-kira itu mungkin. Dan saya meminta kepada teman-teman peserta kalau ada keraguan hari ini ditanyakan sedetail-detailnya agar nanti tidak betul-betul Anda itu yakin, penjenengan itu yakin semua. Kira-kira gitu. Jadi beri kesempatan teman-teman peserta ini untuk bertanya seluas-luasnya, bahkan mungkin sampai ke hal-hal yang mungkin kurang patut ditanyakan. Kira-kira begitu Mas. Terima kasih. Ya, baik, izin saya menjawab. Ya, baik, betul Pak Sinten Pak? Pak Dio. Bagio. Betul Pak Bagio pertanyaannya. Nanti dia Bu Erna juga ikut menjawab. Saya yakin saya dulu juga pernah ikut seleksi. Panjenengan semua kan juga ikut seleksi, tidak hanya saat ini. Artinya setiap proses yang kemudian akan ada penyaringan, seleksi, pasti yang namanya suudon, sakwa sangka, isu itu pasti hal yang menjadi kewajaran. Oh, bagaimana sekarang di era media sosial. Nah, saya tanyakan, ketika panjenengan dulu ada yang mungkin masuk SD-nya pakai seleksi? Ada. Kalau kita mau masuk SD, favorit. Mau masuk SMP pakai seleksi? Ada. Ya, sampai
seleksi. Mau sampai cari jodoh aja ya pakai seleksi, ya. Artinya di setiap proses tahapan seleksi, ketika itu adalah kompetisi, pasti akan muncul isu-isu seperti itu. Sehingga sekali lagi, ketika yang menyelenggarakan ini adalah lembaga yang sudah dijamin mutunya, yang kemudian sudah ada ISO dan SOP yang harus dipatuhi, maka itulah salah satu upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Jadi semua pihak, baik itu panitia, kemudian Bukades, kemudian Pak Camat gitu ya, dilakukan oleh semua pihak yang pengen hasilnya memang adalah sumber daya manusia unggul yang punya potensi yang terbaik. Sehingga kalau dari saya menjadi kebutuhan kita sebagai peserta tes untuk kemudian tidak mempercayai isu-isu itu. Kenapa? Karena kalau kita mempercayai isu-isu itu akan mengamburadulkan apa yang sudah kita pelajari, malah akan mencemari apa yang sudah kita siapkan. Karena aku belajar soro-soro sing dadi luwes pasti. Siapa yang memastikan siapa? Artinya sekali lagi selalu saya sampaikan, ayo kita siapkan dengan baik. Ini penyelenggaranya sudah dijamin terkait dengan mutunya, kita siapkan dengan sebaik mungkin, yakin bahwa yang menjadi adalah yang terbaik di antara kita. Siapapun itu adalah saudara kita. Ya, yang insya Allah takdirnya beliau, amanahnya beliau, rezekinya beliau yang kemudian menjadi punya nilai yang tertinggi dengan kesiapan-kesiapan tadi, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi sekali lagi UNER sudah punya SOP, standar operasional prosedur untuk pembuatan soal dan pengacakan soal. Pak Bagio, nuwun sewu, ini sudah dilakukan di SBMPTN. Pak Bagio, skema pengacakan soal sudah dilakukan untuk seleksi PNS, untuk P3K, untuk seluruh penyelenggaraan seleksi yang diselenggarakan. Artinya soal yang diberikan untuk formasi yang sama wajib sama, baik level maupun grade-nya. Menikah sudah penjaminan mutunya, sudah SOP-nya, tidak boleh sama-sama kades 1 sama kades 2 diberikan soal yang beda, tidak boleh. Tapi yang diacak menikah kalau itu 100 soal tidak pernah sama. Antara kades 1 dan kades 2 dia ada di soal yang mana. Jadi bukan untuk saya panitia, saya yakin. Nah, ini peserta ya. Jadi peserta itu harus tahu itu bahwa sudah ada SOP-nya, standar operasional prosedur, sudah ada penjaminan mutu yang harus dipatuhi. Ya, kemudian sekdes satu dengan sekdes yang lain soalnya wajib sama, tidak boleh beda. Bahkan di SBMPTN, kalau boleh, karena saya juga membuat soal SBMPTN, itu ada beberapa tipe soal itu pun harus sama persis. Kalaupun ada beda yang dibedakan hanya angkanya, di sini angka 10, di sini angka 12. Ya, jadi di sistem nasional bagaimana menjamin standar soal itu sudah ada. Dan UNER sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tadi sudah saya sampaikan, ISO-nya sudah ISO internasional terbaik di wilayah Indonesia Timur, standarnya pasti mengikuti standar nasional dan internasional. Panjenengan yang wajib percaya, lek panjenengan percaya pada isu-isu itu akan mengotori kejernihan panjenengan saat mengerjakan soal. Artinya yang rugi adalah diri kita sendiri. Itu monggo Bu Ena kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, atas penjelasannya Prof. Nurul. Izin Prof, saya berdiri. Ini mas-mas dan mbak-mbak yang calon peserta nanti tes perangkat desa. Tanggal berapa Mas Lukman?
November. Jadi begini, saya pahami kekhawatiran atau kegelisahan. Dan saya mau, apakah ada rumor di masyarakat, ada yang oknum yang mengatasnamakan UNER atau mengatakan kenal dengan orang UNER yang menjanjikan nanti bisa lolos tes perangkat desa? Belum. Alhamdulillah belum di sini. Di kecamatan lain sudah bergentayangan. Apakah ada oknum yang membuka les privat atau bimbingan tes yang mengatasnamakan UNER katanya bisa mengakses soal dari UNER di sini? Belum ya. Alhamdulillah kalau belum berarti aman. Ya. Jadi saya pastikan di sini bahwa sebenarnya memang di kecamatan-kecamatan lain gitu ya sudah ada rumor oknum ya yang mengatasnamakan UNER meminta sejumlah uang ya katanya bisa akses orang dalam UNER sehingga bisa mengkondisikan panjenengan semuanya nanti bisa lolos ya. Bahkan ada yang memberi bimbingan belajar katanya bisa mengakses soal dari UNER. Oke, mohon diperhatikan semuanya. Di sini ada Prof. Nurul ya yang selalu berkomitmen bahwa Erlangga Assessment Center akan selalu menjunjung komitmen UNER yang mempunyai slogan Excellent with Morality, gitu ya. Sehingga kami akan melaksanakan penyelenggaraan tes perangkat desa ini dengan transparan, adil, gitu ya, dan tidak ada pengkondisian apapun. Ya, jadi monggo kita sepakati bersama-sama bahwa AAC UNER 1 tidak membocorkan soal, sehingga kami pastikan di sini bahwa soal tidak bocor. Ya, jadi kalau ada oknum orang yang mengatakan bahwa bisa mengakses soal, bisa memberikan soal kepada panjenengan semua, dipastikan itu adalah penipuan. Oke? Yang kedua, AAC UNER tidak menerima uang selain uang yang dibayarkan oleh desa atau panitia yang itu masuk ke rekening UNER. Tidak ada menerima uang selain uang yang ada di kontrak. Jadi kalau ada oknum yang kemudian meminta sejumlah uang kepada panjenengan dan kemudian mengatakan bisa mengakses ke UNER sehingga nanti menjanjikan akan Anda menang, itu dipastikan adalah penipuan. Yang ketiga, AAC UNER tidak pernah menjanjikan apapun, tidak pernah menjanjikan nanti Anda menang, nanti karena Anda muda menang, karena Anda perempuan menang, gitu ya. Tidak pernah menjanjikan apapun. Jadi kalau ada orang ya yang saat ini sudah menghubungi panjenengan dan menjanjikan akan bisa mengkondisikan ya bahwa nanti panjenengan akan menang, gitu ya, itu dipastikan adalah penipuan. Jadi tadi saya menggarisbawahi dari arahan dari Prof. Nurul tadi ya bahwa kita sepakat ya tidak ada seperti itu tadi ya, sepakat ya, sudah setuju bahwa nanti penyelenggaraan tes itu adalah transparan dan tanpa pengkondisian. Sepakat semua? Sepakat semuanya. Jadi kalau ada berita-berita ada yang menghubungi panjenengan, langsung saja ditolak. Panjenengan semua sekarang harus cerdas dan pintar menghadapi hoax-hoax dan penipuan seperti itu. Nah kan, ada yang ditanyakan? Monggo. Misal bisa tidak kita melihat soal yang salah, soal berapa yang salah kita bisa? Tidak bisa. Tidak bisa karena semuanya sudah by system ya, by system. Jadi yang bisa nanti adalah ketika nanti panjenengan sudah submit, nilai akan langsung keluar. Tadi sudah disampaikan ya dengan Mas Lukman. Mas Lukman ini kok api kok enak Netflix ya. Ya, ada lagi pertanyaan?
saat mengerjakan, jadi tadi waktu simulasi itu kan banyak opsi cara melanjutkan pilihan gendanya. Nah, itu kan harus mungkin klik ini dan ini. Nah, ketika di salah satu peserta mungkin ada yang kurang paham di tengah-tengah mengerjakan suatu contoh, ini harus klik yang mana lagi seperti itu. Nah, ketika di situ kan kita sudah disampaikan ada CCTV bila mana kita tolak-toleh bisa mendapatkan kriteria mungkin pengurangan atau bagaimana kurang paham ya. Nah, untuk tanya ke operator atau proktornya penanggung jawab di ruangan lab itu secara teknisnya bagaimana? Gitu. Jadi waktu di tengah-tengah pengerjaan, nah, itu yang satu. Yang kedua, kalau tadi disampaikan bila mana ada draw nilai hasil akhir itu akan ada pengulangan. Cuma di sini yang mungkin saya tanyakan bukan masalah di drawnya, tapi tadi disampaikan juga waktu diterangkan bila ada perangkat yang error itu nilai akan tersimpan, waktunya juga akan otomatis stop di situ dan akan otomatis dilanjutkan lagi setelah login lagi. Nah, pertanyaannya bisa nggak itu dijamin? Suatu contoh bisa jadi errornya sebuah perangkat itu nilai tidak tersimpan dan bagaimana itu andai kata. Yang kedua, pertanyaan kedua itu andai kata kok nilainya tidak tersimpan gitu, atau mungkin waktunya nilai tersimpan tapi waktunya ternyata berjalan setelah ditangani berjalan oleh petugas 5 menit 10 menit bisa login lagi tapi ternyata waktunya mau habis, dan itu mungkin mewakili sebagian kecil dari peserta yang lain bisa disampaikan oleh Mas dan Mbak. Oke, dua pertanyaan ya. Oke, saya jawab nanti akan dipertegas oleh Mas Lukman, Mbak Ganes, dan Mas Raffi. Pertanyaan pertama, kalau misalnya mau bertanya pada saat di tengah-tengah tes nanti teknisnya seperti apa? Di sana ada petugas, Mas. Jadi boleh bertanya. Ada petugas ya nanti di dalam, boleh bertanya. Jadi penjelasan tidak di dalam ruang sendiri, ada petugas ya. Oke, ya nanti akan langsung aja ya, dijelaskan aja ya. Ya tadi kan kebetulan Masnya masih di depan ya, jadi mungkin kelewatan waktu penjelasannya di depan. Jadi dalam setiap satu ruangan itu akan ada 4 sampai 5 pengawas. Nah, 4 pengawas ini akan berkeliling, yang satu akan menjadi ketua di depan. Tinggal angkat tangan, nanti akan ada yang datang. Tidak usah bilang apapun, cukup angkat tangan. Pasti akan ada yang datang, pasti. Gitu. Terus tadi kemudian setelahnya apa Bu Error? Oh, error. Bukan error. Pertanyaan tadi yang di nomor 1 ada juga nanti kalau karena petugas kemudian panitia bisa melihat dari CCTV. Kalau ada peserta yang toleh-toleh, apakah akan mengurangi nilai? Tadi ya toleh-toleh, apakah mengurangi nilai? Apakah misalnya boyoke kesel atau molek ini nanti mengurangi nilai apa enggak gitu ya? Atau misalnya gulune rada kemek gini mengurangi nilai apa enggak? Monggo Mas Lukman. Terima kasih Bu Erna. Ya, kalau pada dasarnya itu tidak akan mengurangi nilai ya Bapak Ibu, karena nilainya itu kan langsung muncul di komputernya masing-masing. Tapi nanti akan kita tegur apabila nanti itu dilakukan berkali-kali, misalnya oleh kanan kiri berkali-kali, nanti akan kita sampaikan ke desa dan pihak kecamatan. Kira sanksinya itu seperti apa gitu. Jadi akan kita tegur dulu. Kalau berkali-kali ya baru nanti kita akan diskusi oleh pihak desa. Lalu yang terakhir error ya. Error. Saya izin menjawab yang untuk error tadi. Misalnya ada error, itu nanti kalau ada error langsung angkat tangan saja. Nanti mungkin di reset komputernya atau dimatikan komputernya. Jadi kalau misalnya ada error terus didiamkan, itu nanti kadang waktunya masih berjalan atau jawabannya tidak tersimpan. Jadi baiknya langsung di stop atau dimatikan komputernya. Itu nanti akan waktunya terstop dan jawabannya sebelumnya sudah otomatis tersimpan. Gitu. Dan nanti akan disettingkan oleh tim IT kan. Oh iya.
Jadi Bapak, Mas-mas, Mbak-mbak, insya Allah jangan khawatir. Sistem kami sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi laboratorium komputer yang nanti akan dipakai untuk pelaksanaan tes perangkat desa itu adalah laboratorium komputer yang selama ini dipakai untuk tes masuk mahasiswa baru ke Universitas Airlangga. Juga dipakai untuk tes penerimaan CPNS. Jadi nanti komputer, perangkat komputer, tempat laboratoriumnya yang Anda pakai itu adalah selevel tes masuk mahasiswa masuk ke UNED dan tes CPNS. Fasilitasnya bisa dipahami ya. Sehingga sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa. Misal, panjenengan tidak usah khawatir ya, laptop yang diberikan sama speknya. WiFi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mencukupi, gitu ya. Nah, kemudian sistemnya juga dibuat sedemikian rupa sehingga stabil. Tapi kita tidak boleh jumowo, gitu ya. Apapun di luar kuasa, ya mungkin ada apa, tahu tiba-tiba misalnya ada naudzubillah min dzalik, ada petir yang besar, ada kilat, ada misalnya angin puting beliung atau apa ya yang di luar kuasa kita, gitu ya. Jadi kalau terjadi error seperti itu langsung tersip. Tapi saya akan menyampaikan, Mas Lukman sudah berapa kecamatan yang kemarin ikut tes, sudah berapa desa? Kira-kira sudah 15 kecamatan sebelumnya yang tes dengan kemudian ada berapa lowongan Mas Lukman totalnya? Ratusan lowongan. Ya, yang sudah tes sebelumnya, sebelum Jatirogo ini nanti tes. Dan alhamdulillah semua yang sudah tes sebelumnya tidak ada kendala. Jadi insya Allah nanti tidak ada kendala. Jadi di istilahnya Mbak Iri ngomong disemeleh nih, gitu ya. Tapi pertanyaan yang bagus, namanya mengantisipasi dan ini harus ditenangkan, gitu ya. Apakah jawaban saya menenangkan atau malah membuat panik? Membuat panik apa enggak? Ya, waduh komputer tiba-tiba canggih, gitu ya. Waduh, takut gitu ya. Waduh, ternyata ruang labnya nanti dingin, kedinginan, gitu ya. Waduh, takut gitu ya. Nanti sebelum masuk nanti minum tolak angin dulu. Ya, karena kalau ruangnya nggak dingin nanti perangkat komputernya panas nanti. Ada lagi yang disampaikan dengan Mas Lukman. Tapi menenangkan ya, sudah makin jelas ya. Silakan apapun yang ingin ditanyakan, tanyakan di sini. Jangan nanti kemudian di luar tadi nggak jelas, tadi kurang jelas gitu ya. Jadi memang malah sekarang ini kedatangan kami ke sini itu adalah ingin bertemu langsung, ya, bertemu langsung dengan panjenengan semua agar clear. Sampai hari ini Prof Nurul berkenan rawuh di sini ya, ini untuk langsung melihat di lapangan ini ya, aman atau tidak? Monggo Mas Lukman. Mungkin tadi ada satu yang kurang gitu terkait pengacara tempat duduk, betul? Nah, pada dasarnya terkait tempat duduk ini kita ikut dari desa. Ada yang menyarankan ke kami acak sehingga peserta itu tidak tahu nanti duduknya di mana. Ada juga yang requestan dari desa, Mas ini nanti tempat duduknya seperti ini, itu juga boleh, monggo. Tapi kalau memang ada request dari desa, mungkin dari panitia maksimal hamil seminggu sudah diserahkan kepada kami. Jadi di kom kami itu kan sudah ada nomor-nomornya, nanti tinggal kita urutkan saja, gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Penyampaian materi pintar yang telah disampaikan dan panjenengan semua sudah mendengar seluruh penjelasannya dari tim AAC UNER. Sebelum kami akhiri, ini tadi untuk materinya semua sudah cukup ya, jelas ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas dari kami tim dari Desa Baikro dan Sadang dari pihak ASUNER telah berkenan meluangkan waktu, tenaga maupun pikiran untuk hadir di sini pada hari ini. Terima kasih dan mungkin kami mohon maaf apabila dari kami
terima kasih Bu. Yang terakhir, seperti sudah disampaikan baik dari Bapak Camat maupun Ibu Kades Sadang maupun dari pihak UNER tadi, bahwa kami dari tim pengangkatan perangkat desa baik dari Sadang maupun Bagar telah sama-sama berkomitmen bahwa pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa kali ini adalah kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga komitmen kami bahwa kami akan menjaga integritas kami akan terlaksana mudah-mudahan dengan bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kami sudah berkomitmen bahwa kami tidak akan pernah berusaha tidak akan mencederai perjuangan panjenengan semua. Karena saya pribadi juga pernah merasakan perjuangan untuk mengikuti tes ujian. Kita ketuk bantuan ini waktu kita, tenaga kita, dan insya Allah kami sudah berkomitmen bahwa kami tidak akan pernah mencederai perjuangan panjenengan semua. Karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami tidak hanya kepada panjenengan tapi kepada masyarakat desa dan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk pertanggungjawaban kami. Kami akhiri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan kata, ada beberapa kata yang kurang berkenan dan yang ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice clear and true, with transparency uniting every dream.